SMK Negeri 1 Wadas Lintang terletak di Jalan Somo Gede, kilometer 0,3 Trimulyo, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo. Merupakan sekolah menengah kejuruan favorit, berdiri pada tahun 2011 di atas lahan seluas 21.518 meter persegi. Didukung 58 tenaga pengajar yang kompeten, SMK Negeri 1 Wadas Lintang siap mencetak siswanya menjadi generasi muda yang terampil, ahli, dan siap kerja. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ari Dwi Setiawan Rianto, mahasiswa PPG Daljab 2022, Pendidikan Teknik Otomotif dari Universitas Negeri Medan. Pada hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023, saya membuat video pembelajaran aksi nyata untuk video UKIN. Demikian, terima kasih, selamat siang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat semua. Untuk mengawali pembelajaran silahkan Ketua kelas untuk memimpin berdoa. Cepat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Coba, tolong sebelum pembelajaran dimulai, silahkan cek kelengkapan baju Anda. Silahkan berdiri, dicek kerapian, kemudian kebersihan. Kalau ada sampah silakan untuk dibuang. Kalau sudah, silakan duduk kembali. Saya akan mengabsen kehadiran anak-anak semua ya. Yang pertama Ahmad Solehan. Hadir, Pak. Arya Bagus. Eka Fianto. Dani. Dika. Hendra. Nanda. Mimbaul. Rizky. Dari semua ya. Oke, untuk biar semangat kita yel-yel. Siap? Siap. Semangat lagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Luar biasa, tetap semangat. Terima kasih. Kemudian untuk pelajaran kali ini kita mapelnya PMKR, pemeliharaan mesin kendaraan ringan, yaitu tentang pemeliharaan mesin dan perawatan sistem bahan bakar bensin konvensional. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari tentang sistem utama mesin. Kemarin kita mempelajari tentang poros engkol, blok mesin, kemudian mekanisme katup, dan lain sebagainya. Kalian masih ingat tentang materi yang kemarin? Masih ingat, berarti kita sudah siap untuk melanjutkan ke materi selanjutnya ya. Ini ada sedikit video, coba bisa kalian simak. Nah, dari video di depan, yaitu sebuah kendaraan di starter berulang kali tidak bisa hidup.
Kalau mobil normal itu kan satu kali starter sudah bisa hidup mesinnya. Tetapi dalam video ini di starter berulang kali tidak bisa hidup. Ada yang tahu kira-kira apa penyebabnya mesin sulit dihidupkan? Oh ya, silahkan Mas. Bahan bakar habis. Ada lagi? Ya Mas. Pengapian, sistem pengapiannya rusak atau mati ya? Iya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Bapak akan memberikan motivasi agar kalian lebih bersemangat lagi. Bisa kalian simak? Nah, dari gambaran video tersebut, yaitu apa? Diibaratkan kita seperti menaiki tangga kesuksesan. Agar kita bisa mencapai pada posisi tangga teratas, tentunya banyak sekali perjuangan yang harus dilalui. Seperti yang diilustrasikan dalam video tersebut, sudah naik jatuh, tapi dia nggak tumbang. Dia naik, berusaha naik lagi, walaupun nanti akan jatuh lagi. Sampai suatu saat, sampai di atas pun masih bisa jatuh. Jadi kita jangan punya kalau kita sudah berada di atas, kita akan bisa segalanya. Tidak, kita bisa lagi kembali ke bawah. Sukses. Siap ya jadi orang yang sukses? Siap. Siap. Kesuksesan itu berasal dari diri sendiri, usaha diri sendiri. Ini tentang pemeliharaan mesin dan perawatan sistem bahan bakar konvensional. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu apa? Siswa dapat menjelaskan fungsi perawatan sistem bahan bakar bensin konvensional dengan benar. Siswa dapat menentukan cara perawatan sistem bahan bakar bensin konvensional dengan benar. Siswa dapat melakukan perawatan sistem bahan bakar bensin konvensional dengan benar. Siswa dapat mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar bensin konvensional. Kemudian siswa dapat mengecek hasil perawatan sistem bahan bakar bensin konvensional dengan benar. Pada kali ini Bapak akan memberikan pembelajaran model problem based learning PBL dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi, pendekatan model saintifik, kemudian sumber belajar. Nanti Bapak akan memberikan LKPD, kemudian bahan ajar. Bapak akan memberikan sedikit materi sebagai dasar kalian untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang nanti akan Bapak berikan. Ini sedikit. Bisa kalian simak, silahkan. Tangki bahan bakar. Cara kerja tangki bahan bakar, kemudian komponen apa saja yang ada di dalamnya. Pompa. Ini pompa mekanik.
nanti juga ada pompa elektrik. Nah, ini pompa elektrik, ini kemudian filter, kemudian ini karburator. Nah, tugas kalian kali ini adalah menganalisis kerusakan yang ada pada sistem bahan bakar konvensional. Itu tugas kalian. Kerusakannya adalah seperti yang pada video berikut. Kira-kira apa itu, Mas? Mobil mogok ya. Itu permasalahan pertama, yaitu mobil mogok. Kemudian permasalahan kedua yaitu bahan bakar boros. Kemudian permasalahan ketiga yaitu mobil kurang bertenaga, yaitu pada sebuah kendaraan saat berjalan tiba-tiba mati mesin atau mogok, kemudian bahan bakar boros, mobil kurang bertenaga sehingga tidak kuat menanjak dan akselerasinya lambat. Berdasarkan analisa saudara, apa yang menyebabkan kondisi tersebut? Nah, untuk menyelesaikan tersebut, Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok. Jadi nanti kalian pada kelompok tersebut akan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan seperti tadi. Kelompok pertama ada Syafiq, Dika, Fakih, Mimbaul, Hidayat. Kelompok 2 Andi, Nanda, Nasrul, Dani, Triyono. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, silahkan kalian untuk berpindah posisi sesuai dengan kelompoknya. Silahkan berpindah posisi yang rapi. Jadi Bapak sudah bagi secara rata agar apa? Semuanya bisa bekerja sama menyelesaikan permasalahan. Dan kalian, Bapak akan membagikan LKPD. Bapak akan membagikan LKPD sebagai bahan kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Juga sebagai referensi, Bapak akan memberikan modul buku. Bapak beri waktu 5 menit, silakan untuk dipelajari. Nanti pada saat praktek, Bapak juga akan melakukan penilaian sikap, dan keterampilan kerja. Sudah? Kalau sudah, silakan kalian bisa berpindah ke mesin standnya. Kelompok 1 di bagian sebelah kiri sendiri, kelompok 2 sebelahnya, kelompok 3
Silahkan dianalisis kelompok 1. Ya, silahkan dilanjut. Kelompok 2. Ya. Kelompok 1 sudah ketemu? Sudah ya. Silakan dicatat pada LKPD. Kelompok 2 sudah ketemu? Silakan hasilnya bisa dicatat. Sudah siap? Silakan kalian akan presentasikan ke depan. Kelompok 1 sudah siap? Kalau sudah siap, silahkan kelompok 1 maju ke depan. Kelompok yang lain tolong bisa menyimak kelompok 1 mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami. Tangki bahan bakar. Setelah dilakukan pengamatan visual dan pembongkaran, terdapat endapan kotoran, endapan air, dan terjadinya korosi pada tangki. 2. Pompa bahan bakar. Setelah dilakukan pengamatan dan pemeriksaan filter bahan bakar, kotor perlu dilakukan pembersihan. 3. Pompa bahan bakar. Setelah dilakukan pemeriksaan, pompa bahan bakar dalam kondisi baik. Itu hasil analisis dari kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan Mas. Bagaimana cara menghilangkan dan membuang endapan kotoran dan air pada tangki? Silakan kalian berdiskusi. Pertanyaan dari teman Anda. Bagaimana cara menghilangkan endapan kotoran pada tangki ya Mas ya? Sudah ketemu? Silakan jawab. Dengan cara dikuras. Dibersihkan bagian dalam tangki bahan bakarnya. Dengan cara dikuras dan dibersihkan bagian dalam tangki bahan bakarnya. Ada yang mau tanyakan lagi? Dari kelompok lain, silakan bertanya. Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan dilanjut Mas untuk kelompok 1. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih, kita beri aplaus untuk kelompok 1, silakan kembali. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Ya, silakan. Tolong dengarkan untuk kelompok yang lain. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami. 1. Tangki bahan bakar. Setelah dilakukan pengamatan visual dan tangki bahan bakar dalam kondisi baik. 2. Pompa bahan bakar. Setelah dilakukan pengamatan dari pemeriksaan filter bahan bakar dalam kondisi bersih baik. 3. Pompa bahan bakar. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengamatan pompa bahan bakar dalam kondisi tidak bekerja secara maksimal, diakibatkan diafragma atau membran pompa bahan bakar bocor. Apabila terjadi kerusakan pada pompa bahan bakar, disarankan untuk melakukan penggantian dengan pompa bahan bakar yang baru.
4. Filter udara. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengamatan, filter udara dalam kondisi kotor dan perlu dilakukan pembersihan. Dan apabila setelah dibersihkan hasilnya belum maksimal, filter perlu diganti dengan yang baru. Sudah? Sudah. Itu hasil analisis dari kelompok 2. Ada yang mau tanyakan dari kelompok lain? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Tidak ada? Silahkan dilanjut. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Tangan, terima kasih. Silakan kembali. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. Maju dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami. 1. Tangki bahan bakar. Setelah dilakukan pengamatan visual dan pembongkaran, terdapat endapan kotoran, endapan air yang terjadinya korosi pada tangki. 2. Filter bahan bakar. Setelah dilakukan pengamatan dan pemeriksaan, filter bahan bakar kotor perlu dilakukan pembersihan. 3. Karburator. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengamatan karburator dalam kotor dan terdapat endapan air, terjadi sumbatan pada pilot jet atau idle jet. Karburator harus dibongkar dan dibersihkan komponen dalam karburator dengan karburator cleaner dan udara bertekanan. Kemudian setelah pemasangan dilakukan penyetelan kembali. Sudah? Itu hasil analisis dari kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Oh ya, silakan Mas. Apa yang terjadi apabila pilot jet atau idle jet tersumbat? Silakan kalian berembuk. Apa yang terjadi apabila idle jet atau pilot jet tersumbat? Silakan. Sudah? Silakan dijawab, Mas. Mesin tidak dapat berputar stasioner atau langsam. Mesin tidak bisa berputar stasioner atau langsam. Ya, tepat. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Silakan dilanjut, Mas, untuk kelompok 3. Demikian presentasi dari kelompok kami. Yang kurangnya lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih. Silakan kembali. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami. 1. Tangki bahan bakar. Setelah dilakukan pengamatan visual dan tangki bahan bakar dalam kondisi baik. 2. Pompa bahan bakar. Setelah dilakukan pengamatan dan pemeriksaan filter bahan bakar dalam kondisi bersih atau baik. 3. Pompa bahan bakar. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengamatan pompa bahan bakar dalam kondisi tidak bekerja secara maksimal, diakibatkan diafragma atau membran pompa bahan bakar bocor. Apabila terjadi kerusakan pada pompa bahan bakar, disarankan untuk melakukan penggantian dengan pompa bahan bakar yang baru. 4. Filter udara. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengamatan, filter udara dalam kondisi kotor dan perlu dilakukan pembersihan. Dan apabila setelah dibersihkan hasilnya belum maksimal, filter perlu diganti dengan yang baru. Sudah? Demikian presentasi dari kelompok 4. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan dilanjut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk kelompok 4.
Silakan kembali Mas. Ya, demikian hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 tadi kesimpulannya adalah tangki bahan bakarnya kotor ya. Kelompok 2 adalah pompa bahan bakar yang bermasalah. Kemudian kelompok 3 juga idle dan pilot jet dan main jet yang bermasalah. Kemudian untuk kelompok 4 adalah pompa juga. Nah, itu kesimpulan dari masing-masing kelompok. Memang benar sistem bahan bakar ini adalah komponen vital, jadi harus melakukan perawatan secara berkala. Ada komponen yang bisa diperbaiki, ada yang kalau kerusakan itu harus diganti. Sebagai kita seorang mekanik, kemudian sistem bahan bakar konvensional ini adalah sistem bahan bakar yang bisa dikatakan tempo dulu, karena sekarang sudah diganti dengan sistem bahan bakar injeksi atau kita dengan istilah EVI. Bapak akan memberikan pertanyaan, bagi yang bisa menjawab silahkan angkat tangan. Mengapa sistem bahan bakar memerlukan perawatan secara berkala? Ada yang bisa? Ya, Pak. Ya, silahkan Mas Dani. Adalah sangat berpengaruh terhadap kinerja atau performa dari mesin. Terima kasih. Kemudian sebutkan komponen sistem utama sistem bahan bakar konvensional. Ada yang bisa jawab? Oh ya, silakan Mas Triyono. Tangki bahan bakar, filter bahan bakar, pompa bahan bakar, karburator, dan filter udara. Iya, tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, filter bahan bakar, kemudian karburator dan filter udara. Ya, tepat sekali. Ada yang mau tanyakan? Ya, silakan Mas Nada. Apa penyebab tangki bahan bakar terdapat endapan kotor dan endapan air? Apa penyebab tangki bahan bakar terdapat endapan kotoran dan air? Pertanyaan dari Mas Nanda. Ada yang bisa menjawab? Oh ya, silakan Mas. Biasanya endapan kotoran pada tangki disebabkan mobil yang sering diisi dengan BBM jauh dari standar minimum dan menggunakan bahan bakar berkualitas rendah. Munculnya air dari tutup tangki yang kurang rapat dan karena proses kondensasi udara. Ya, jadi endapan kotoran pada tangki itu bisa berasal dari penggunaan bahan bakar yang berkualitas rendah, kemudian tutup tangki yang kurang rapat, kemudian ada lagi kondensasi udara. Maka dari itu disarankan dilakukan pembongkaran dan pengurasan tangki bahan bakar minimal 5 tahun sekali. Saya Pak, Ya, mengapa putaran mesin saat idle naik turun? mengapa putaran mesin saat idle naik turun? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Mas Bagus. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, Bapak akan memberikan soal evaluasi. Silahkan itu komponen dikembalikan dulu ke tempatnya. Kemudian untuk tempat duduk bisa menghadap seperti semula.
Silakan untuk bisa dikerjakan secara mandiri. Silakan untuk bisa dikerjakan, waktunya 10 menit. Tulisannya yang rapi ya Mas ya. Waktunya selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Silakan dikumpulkan ke depan. Perwakilan dari belakang maju ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Sudah semua? Sudah. Ini akan saya koreksi nanti ya Mas ya. Hasilnya nanti akan saya informasikan. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang sistem bahan bakar EVI. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Pak duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jaga diri baik-baik. Terima kasih atas waktunya. Kalian bisa kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran yang lainnya.